Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ngaji kali ini kita akan membahas perbedaan di antara sesama penganut hisab. Para penganut hisab itu pada prinsipnya tahu kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Dzulhijjah, 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Itu pada prinsipnya sudah tahu. Dan juga tahu kalau akan ada perbedaan. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, kita lihat bahwa awal bulan Qamariyah itu berdasarkan posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari yang menghasilkan bentuk fase bulan yang dijadikan penanda bulan itu adalah hilal. Nah, hilal itu ada dua, yaitu hilal akhir bulan dan hilal awal bulan. Nah, di antara dua hilal itu ada titik yang disebut konjungsi. Nah, konjungsi dalam dunia astronomi disebut juga nyumun, bulan baru. Tetapi di dalam Islam itu tidak serta-merta dijadikan sebagai nyuman. Nah, disinilah ada perbedaan ya, karena terkait dengan perintah mengawali dan mengakhiri puasa dengan melihat hilal, sehingga kemudian hilal dimaknai sebagai penampakan bulan sabit yang tampak oleh mata, atau kalaupun tidak tampak oleh mata tetapi dibuat kriteria imkanur ru'yat. Jadi imkanur ru'yat itu sebenarnya adalah hisab dengan kriteria minimum yang dipandang hisab itu dimungkinkan, hilal itu dimungkinkan untuk dilihat. Jadi hisab imkanur ru'yat 2 derajat itu bermakna kalau tinggi hilal kurang dari 2, maka kesaksian apapun itu akan ditolak. Ya, kalau kesaksiannya itu mengaku melihat hilal itu akan ditolak, begitu. Ya. Sehingga dengan kata lain, kalau kurang dari 2 itu pasti akan ditolak. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari 2 itu masih ada kemungkinan untuk diterima. Jadi di situ sebenarnya pangkal perbedaan. Jadi perbedaan terjadi karena perbedaan kriteria. Ya, misalkan kita fokuskan ke imkanur ru'yat 2 derajat dan wujudul hilal. Itu. Jadi perbedaan itu akan terjadi kalau hisab menghasilkan tinggi hilal yang positif tapi kurang dari 2. Nah, maka dalam situasi seperti itu wujudul hilal itu akan mengawali keesokan hari bulan baru, sedangkan imkanur ru'yat itu akan lusa berbulan baru dari tanggal 29 terkait ya. Nah, kita lihat prinsip-prinsip penentuan awal bulan itu ditentukan pada tanggal 29 bulan sebelumnya. Jadi kalau Ramadan itu 29 Sya'ban, kalau Syawal itu 29 Ramadan dan seterusnya. Nah, pada tanggal itu ditentukan kapan maghribnya dan juga kapan konjungsinya. Kalau konjungsi itu terjadi setelah maghrib, maka keesokan harinya itu tanggal 30. Tapi kalau konjungsi itu terjadi sebelum maghrib, maka dicek lagi apakah dicek lagi posisi bulannya, apakah negatif atau positif. Nah, konkretnya, jadi kalau pada tanggal 29 seperti yang lalu 29 Sya'ban itu ya, waktu ijtima sebelum maghrib, maka dihitung tinggi bulannya. Nah, karena tinggi bulannya itu positif dan 3 derajat, maka akan sama di kalangan para pengguna hisab, dan juga kemarin ru'yat sudah berhasil sehingga kemudian semua sama.
Tapi kalau positif kurang dari 2 itu akan berbeda. Terjadilah sebenarnya terjadi perbedaan. Tetapi kalau waktu ijtima itu terjadi setelah maghrib, maka juga akan sama, menunda. Demikian juga kalau ijtima itu terjadi sebelum maghrib, tapi tinggi bulan itu negatif, itu juga sama, akan menunda. Jadi tidak akan ada perbedaan, gitu ya. Nah, sistem hisab yang dipakai di Indonesia itu adalah sistem hisab efemeris yang softwarenya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, BinHisab, BinHisab yang baru itu 2010. Nah, seperti ini kita lihat di sini ada data fraction illumination, jadi rasio penampakan bulan. Di sini kemudian juga diketahui posisi bulan dan juga posisi matahari, lalu ditentukan kapan itu terjadi konjungsi. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk Jawa Timur lokasi acuan itu adalah pantai Tanjung Kodok. Ya, di situ ada lokasi pengamatan juga dengan koordinat Tanjung Kodok 6 derajat 51 menit lintang selatan, 112 derajat 21 bujur timur, dengan ketinggian posisi pengamatan itu adalah 10 meter. Maka menggunakan acuan ini dan juga data-data yang ada di BinHisab, kita dapatkan bahwa 29 Sya'ban, karena ini ada 2 ya. Yang versi Wujudul Hilal itu 22 April, yang versi Imkanur Ru'yat 23 April. Maka kalau seperti ini awal bulan Ramadan itu hampir bisa dipastikan dan memang sudah dipastikan, yaitu terjadi pada tanggal 24 April. Tapi kalau berdasarkan hisab ya, ijtima 23 April terjadi pada jam 9.27, sedangkan sunset jam 17.26 dan tinggi hilal itu 3 derajat 43 menit, sehingga sudah di atas kriteria Imkanur Ru'yat, sehingga Imkanur Ru'yat 2 derajat pun akan menentukan 1 Ramadan itu 24 April. Nah itu, 24 April sudah sama di Indonesia ya, di antara penganut hisab dan juga ru'yat 24 April sudah sepakat. Nah, kalau 1 Ramadan itu 24 April, maka 29 Ramadannya itu 21 Mei. Nah, itu nanti akan ada sidang isbat, akan ada ru'yat. Tetapi masalahnya ya, menurut astronomi dihitung bahwa tanggal 22 Mei itu belum terjadi konjungsi. Karena konjungsinya terjadi 23 Mei jam 00.40. Itu ya, sehingga penganut hisab itu sudah akan memastikan bahwa bulan baru itu akan terjadi pada tanggal 24 Mei, yaitu 1 Syawal 1441 itu 24 Mei. Jadi menggenapkan tanggal 23 itu sebagai 30 Ramadan itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau 1 Syawal 1441 itu 24 Mei, maka 29 Syawalnya adalah 21 Juni. Gitu. Nah, ditentukan waktu maghrib dan waktu konjungsinya. Konjungsi terjadi jam 13.42, sunset atau maghribnya 17.25. Nah, itu sebelum. Jadi konjungsi sebelum maghrib, maka selanjutnya adalah menentukan tinggi hilal. Nah, ternyata tinggi hilalnya adalah 37 menit 50 detik. Jadi kurang dari 2 derajat, maka di sini akan terjadi Zulqa'dah yang berbeda. Hisab wujudul hilal itu akan memulai 1 Zulqa'dah itu 22 Juni, tetapi Imkanur Ru'yat itu akan memulai 23 Juni. Tapi karena tidak ada peribadatan di Zulqa'dah seperti halnya Ramadan dan Syawal dan Dzulhijjah, maka ini tidak masalah, perbedaan ini tidak mencuat. Tetapi ini punya implikasi ke 29 Zulqa'dah, berbeda ya. Yang pertama wujudul hilal 29 Zulqa'dahnya adalah 20 Juli, sedangkan Imkanur Ru'yat 21 Juli. Maka kalau seperti ini
Dzulhijjahnya, 1 Dzulhijjahnya itu bisa dipastikan akan terjadi pada 22 Juli itu. Nah, kalau kita mengacu pada 29 Dzulqa'dah 21 Juli ya, pada waktu itu konjungsinya jam 0.33, sunsetnya 17.25, tinggi hilalnya itu 7 derajat 48 menit. Itu jadi sudah sangat tinggi. Maka Dzulhijjahnya 22 Juli itu. Dan 10 Dzulhijjahnya itu sama. Nah, jadi dari 4 kasus ini kita dapatkan bahwa pengguna hisab tahu jauh sebelumnya ya, dan akan mengalami 3 situasi, yaitu situasi awal bulan yang berbeda, akhir bulan sama, jadi 29 dan 30 hari. Ada juga kasus yang awal bulannya sama tapi awal bulannya berbeda, itu sama-sama 29 dan 30. Tapi ada juga yang awal dan akhir bulannya sama, yaitu sama-sama 29 atau sama-sama 30 hari. Nah, itulah perbedaan terjadi di kalangan pengguna hisab, penganut hisab, karena perbedaan kriteria. Hasil hitungannya persis sama, tapi karena berbeda kriteria, maka berbeda pula lah kesimpulannya. Ada 3 jenis situasi, yaitu awal berbeda, akhir sama, awal sama, akhir berbeda, dan awal dan akhir sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.